Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo dan seluruh jajaran pengurus masjid, bapak-bapak hadirin sekalian teristimewa Pak Kasih Binadik, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Helmi Kasim. Pada rekan disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah. Subhanahu amma yusrikun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalamilah yang disampaikan oleh rekan kita, dan pada rekan kita disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti arahan dan pembinaan oleh Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Untuk itu dengan hormat beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, kami hormati, kami banggakan
jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita masih berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan ceramah agama. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah curahan rahmat tersebut mengalir sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian tetap mengikutinya dengan baik. Kembali kami selalu mengingatkan bahwa melakukan absensi itu penting ya. Penting dalam hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami di dalam memberikan penilaian. Itulah kemudian absen itu menjadi penting. Namun lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian jamaah sekalian mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan yang ada di lapas itu dengan keikhlasan. Itu yang paling penting. Ya. Pencapaian kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan pengendalian emosi, dalam hal ini kecerdasan emosional. Nah, ini yang sangat penting. Semua kita ini tentunya punya emosi yang berbeda-beda gitu. Maka itu perlu ada pengendalian tentang emosi itu. Di sini kita berada di sini dengan berbagai orang yang ada, karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, kemudian kita satu di sini, maka itu kemudian kecerdasan emosional itu perlu ada. Ya. Kadang juga inteleknya tinggi tapi emosinya tidak tinggi. Emosionalnya di bawah, gesek sedikit seperti korek api. Gesek dia nyala. Nah, ini yang juga termasuk berat yang harus kita lakukan di sini ya. Kemudian apalagi kecerdasan spiritual. Nah, seperti sekarang ini kita ikut kegiatan untuk mencerdaskan spiritual, menerima tausiah dari para mubalik. Karena tidak semua, saya sampaikan, tidak semua kita di sini kemudian mendalami itu. Ya. Lebih banyak ilmu kita serap dari para mubalik. Bukan karena berdasar kita baca. Padahal sumber sudah sangat jelas ada Quran dan hadis. Nah, kadang juga kita baca, kita tidak paham apa yang dimaksud. Maka itulah kemudian kita berada di sini, diberi tausiah sama mubalik. Seperti inilah kondisinya. Surat ini begini mengaturnya. Itu harus kita pahami ke sana. Kemudian yang terakhir mungkin adalah pencapaian tentang kecerdasan kreativitas. Nah, jangan cuma sekedar diam. Nah, bagaimana kita berkreasi di dalam ini. Nantilah kemudian kami akan bicarakan dengan takmir untuk membuat sebuah bentuk kreativitas yang ada di badan takmir ini. Nah, saya kembali ke kecerdasan emosi ya. Emosi ini perlu dikendalikan. Yang kendalikan siapa? Kita. Ya. Kadang orang dari kiri kanan itu masukkan suara yang tidak ini. Akhirnya terjadilah provokasi, terjadilah suatu kondisi yang kemudian orang itu marah kepada orang lainnya. Padahal tidak benar apa yang disampaikan. Karena kita tidak bisa mengendalikan emosi. Ya. Nah, jauh dari itu terkait dengan kondisi pembelajaran di sini adalah Al-Quran. Kemudian kita tetapkan ada rangkaian-rangkaian yang tentunya mengatur tentang kehadiran.
Itu adalah absen. Kapan absen itu dibuka dan kapan absen itu kemudian ditutup. Nah, itu ada waktunya. Jadi kalau absen pendidikan Al-Quran itu kita buka 9.30 baru bisa absen. Kenapa bisa kita buka 9.30? Itu perlu dipahami. Ya. Para penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama itu baru datang di sekitar jam 9. Ya, baru ada pemeriksaan di P2A, terus melangkah sampai di sini mungkin kurang lebih 10 menit. Kemudian barulah kita melakukan pembelajaran. Walaupun kemudian ada pendamping-pendamping, tapi setelah itu kita kan tidak kemana-mana nih. Atau mungkin ada yang mau bisnis keluar gitu. Ya kalau ada yang mau bisnis keluar, berarti cepat-cepat harus selesai kan. Sekarang kan kita tidak kemana-mana, paling tidak pulang tempat tidur. Maka kita paling tidak harus memperbanyak bacaan-bacaan lagi. Jadi setelah sudah belajar itu, duduk dulu, baca lagi, perdalam lagi. Tunggu waktu, mungkin 10 menit kemudian baru kita buka absennya. Artinya 9.30. Karena kita juga melaksanakan sholat duha berjamaah jam 9 pas. Kurang lebih 5 menit lah. Ya, terus itu bergulir begitu. Jadi mohon ya, jangan melakukan suatu bentuk provokasi dalam bentuk apapun ya, terkait dengan pelaksanaan absensi. Karena itu diatur. Ada ketentuan dan kita punya acuan yang sangat jelas terkait dengan itu. Dan ini kita juga sudah jelaskan berulang-ulang ya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena masih ada kegiatan lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Kasih Binerik Lapas kelas 2 Gorontalo. Semoga menjadi perhatian kita semua dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang diawali dengan kuliah 7 menit yang akan dibawakan oleh rekan kita Bapak Jumrin Manesa. Pada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi halakas samawati wal ardi wa ja'alna dhulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. A'udzu bi kalimatin lillahi tammati min syarri ma halak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi wa la fis sama'i fil ardi wa huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhu karim amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan nikmat yang paling besar lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta taslim marilah kita acungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa agama kita yaitu agama rahmatan lil alamin, Nabi yang mempunyai syafaat, mempunyai rahmat yang begitu banyak diberikan Allah kepada beliau, selalu akan tercurahkan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah syafaat beliau itu akan selalu mengalir kepada kita selaku umat pengikut
yang istiqomah di dalam menjalankan perintah syariat sunnah-sunnahnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik, yang kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang terhormat Ketua Umum Badan Ta'mirul Masjid Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut namanya Ibu Yulita Gobel, yang kami hormati Ketua Pembina Harian Badan Ta'mirul Masjid Lapas Kelas 2 Gorontalo Bapak Faisal Mauduto, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram, penceramah di sore hari ini, dan yang kami banggakan dan kami cintai rekan-rekan warga binaan yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya membawakan kultum singkat yang bertemakan air mata menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aqsha'ara jildul abdi man baka min hasyatillahi ta'ala man sakatat zunubihi kama tahatta anis sajarati yabsati awrakuha." Yang artinya apabila kulit seorang hamba itu gemetar, lalu kemudian ia menangis, kata Nabi, runtuhlah dosa-dosa daripadanya, sebagaimana runtuh berjatuhnya daun-daun dari pohon yang telah kering. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila setelah hari kiamat, maka keluarlah suatu dari api neraka jahim, yaitu sesuatu api yang besar, yang besarnya seperti dan luas besarnya seperti gunung. Kemudian api itu menuju kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Rasulullah SAW, saking cintanya beliau terhadap umatnya, beliau berusaha dengan sungguh-sungguh menghalau dan menolak api itu, tetapi kemudian beliau tidak mampu. Lalu beliau sangat khawatir kalau saja api itu akan segera sampai kepada umat beliau. Maka beliau berseru sambil berkata, "Hai Jibril, sungguh-sungguh api itu akan menyerang umatku dan membakar mereka." Dan begitu tidak berselang lama, lalu malaikat Jibril pun datang dengan membawa segelas air, lalu kemudian menyerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum beliau bertanya, "Hai Jibril, apakah hanya dengan air segelas ini dapatkah membunuh api yang menyala begitu besar seperti gunung dan berasal dari api neraka jahim?" Maka beliau berkata, seraya berkata, "Ya Rasulullah, ambillah air itu, kemudian siramkanlah kepada api itu." Lalu beliau siram, dengan seketika api itu pun mati, padam. Lalu beliau bertanya kembali, "Hai Jibril, air apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, air ini adalah hanya air mata umatmu yang ketika menangis di waktu sunyi." Subhanallah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, selalu mengingatkan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum finar." Yang artinya, jagalah olehmu sekalian akan dirimu dari jeratan api neraka. Mungkin ini penyampaian kultum singkat kami, semoga dapat diterima. Apabila ada kata-kata kami yang terlalu melampaui batas, maka saya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultum singkat yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Jumrin Manisa, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Faliat Al-Hatib STHI. Dengan hormat pada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Ketua Lapas yang diwakili oleh Bapak Kasih bin Adik. Alhamdulillah beliau telah hadir di tempat ini. Sudah berapa kali saya mengisi tempat ini, beliau juga hadir. Mudah-mudahan beliau, kita semuanya diberi kemudahan dalam hidup, umur yang panjang, bisa menikmati sisa hidup ini dengan keluarga, anak-anak, istri, insya Allah. Yang kami hormati Bapak Ketua Harian Takmirul Masjid Az-Zikr At-Taubah, mohon maaf, Bapak-bapak pengurus masjid, Bapak-bapak semuanya warga binaan yang ada di Lapas kelas 2A Gorontalo, semuanya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, kita bisa mendengarkan kajian-kajian keagamaan. Kita bisa hadir di tempat ini, di selasar masjid ini, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertolongan dan izin dari Allah. Kita patut syukuri itu, karena mungkin ada yang masih di dalam kamar, di dalam asrama, mungkin masih ada kesibukan-kesibukan lainnya. Tapi kita hadir di tempat ini, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, berada di majelis ini. Kata Rasulullah bahwa majelis-majelis ilmu itu adalah salah satu dari taman-taman surga Allah. Kita sudah masuk taman surganya Allah meskipun kita sudah masih hidup di dunia. Banyak para sahabat yang diberi julukan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Banyak para sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sebagai penghuni langit, padahal mereka masih ada bersama Rasulullah, mereka masih hidup bersama Rasulullah. Apa tidak bangga? Rasulullah sendiri menyampaikan, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Ubay bin Ka'ab fil jannah. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan, Bilal sandalnya di surga. Ada yang saya sebut nama-nama tadi ada di sini? Ada nama Abu Bakar? Ada nama Umar? Umar ada? Ada nama Utsman? Utsman. Ada nama Ali? Ali. Ada nama Abdurrahman? Nama Hasan, Husain,
Ada nama Turkeco, Wagimen, Beco dan lain sebagainya. Jadi nama-nama tersebut disebut oleh Rasulullah, berada di Rasulullah sebagai ahli surga. Bayangkan, apa tidak bangga hal tersebut, bapak-bapak sekalian? Kita harus bangga. Makanya kalau kasih nama anak, insya Allah kalau kita bisa keluar dari tempat ini, kita kembangkan apa yang kita dapatkan di tempat ini, kasih nama anak-anak itu nama-nama sahabat Nabi. Kasih nama anak nama-nama Nabi dan Rasul. Nama Muhammad. Ada nama Muhammad? Banyak. Ada nama Ahmad. Ahmad Soleh. Mana Ahmad Soleh? Ahmad Sude. Ada nama Adam. Adam. Bayangkan nama Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ada di tempat ini. Manusia pertama diciptakan Allah ada di tempat ini bersama kita, yang langsung melihat surga dan neraka, tapi diusir dari surga. Tapi bukan diusir. Nabi Adam, bapak sekalian, bukan diusir. Kalau iblis diusir dari surga. Kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran untuk Nabi Adam bukan pengusiran, tapi dikeluarkan. Fahbit minha, habato yahbitu itu turun, fakhruj minha keluar. Kalau iblis diusir, laknatullah itu dalam Al-Quran itu diusir. Tapi Nabi Adam tidak. Nabi Adam hanya diturunkan dari surga. Adam. Makanya bersyukur teman-teman, bapak punya teman namanya Adam. Adam siapa? Adam Dumbi. Ya. Nama Idris ada. Idris. Nuh. Musa. Musa, bayangkan Musa Zakaria, dua nama Nabi dipakai. Allahu, bayangkan Nabi Musa itu bertemu dengan Raja Fir'aun. Bapak-bapak sekalian, Al-Quran itu ciri khasnya kalau menyebutkan nama seseorang itu berarti ada pengaruh luar biasa terhadap kehidupan. Fir'aun disebut namanya, idhab ila fir'auna innahu togo. Ada nama Fir'aun di sini? Orang sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, tidak mau diberi nama Fir'aun, tidak mau dijuluki Fir'aun. Selamat datang yang terhormat Fir'aun. Bapak Presiden Indonesia, Fir'aun, misalkan begini, wah ditangkap sama protokoler. Atau menyebut bupati, oh Fir'aun laknatullah. Tidak bisa. Jangan kasih nama Fir'aun. Fir'aun makhluk paling bejat, mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan, bayangkan, bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Tapi disekak oleh Nabi Musa. Nabi Musa langsung skakmat. Kalau Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan ke arah barat. Coba kalau engkau sanggup terbitkan dari arah barat matahari. Kata Nabi Musa, terdiam. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiam orang yang kafir. Tapi kafir itu sebetulnya kan ada polemik dulu kata-kata kafir.
Padahal kafir itu artinya tertutup dari hidayah Allah. Ada nama Sulaiman di sini? Oh. Bayangkan bapak-bapak bersama Nabi Sulaiman. Sulaiman Jama. Orang terkaya yang diberikan Allah kekayaan yang tidak ada lagi. Kata Nabi Sulaiman, berilah aku kekayaan yang tidak ada orang sanggup memiliki kekayaan tersebut setelahku. Bayangkan, kekayaan apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Bahasa apa yang tidak dikuasai oleh Nabi Sulaiman? Kalau pingin jalan-jalan ke makro, jalan-jalan ke Taruna, tinggal panggil awan, tinggal panggil angin. Jangan-jangan Pak Sulaiman juga seperti itu. Nanti panggil angin, sudah terbang. Tinggal tembak awannya, Pak. Tidak. Nama Musa, nama apa namanya Ibrahim. Ada Ibrahim. Ibrahim orang kuat, biar dibakar api. Nabi Ibrahim dibakar tetap hidup segar. Raja Namrud beserta rakyatnya melihat Nabi Ibrahim di dalam kobaran api. Padahal itu api tingginya itu tinggi setinggi gunung apinya dalam riwayat. Bahkan menyala, ada riwayat mengatakan 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam tidak padam itu api. Kayu seluruh daerah tersebut, kayu, jangankan kayu, ranting yang kering dikumpulkan di lapangan, dibakar, dimasukkan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim cuma baca koran di situ, santai. Siapa ada nama Ibrahim di sini? Jadi kalau pingin mempan kuat tidak dibakar, coba minta doanya dari Ibrahim. Doanya, saya mau ajarin doanya. Doanya Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi dalam Al-Quran diganti dengan kata ganti saya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Bapak kalau ada masalah baca doa itu, nanti insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Tiba-tiba ada nama Yunus. Yunus siapa Pak? Yunus Utina. Bapak, jadi saya sampaikan jangan tersinggung ya kalau saya menyebutkan nama-nama itu sebagai perbandingan. Tokoh-tokoh besar ini yang kita bicarakan ini, tokoh-tokoh besar, kita bisa mengikuti tabiat, tingkah laku, akhlak, karakter dari mereka yang insya Allah bisa mewarnai diri kita dan kehidupan kita. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan 7 hari 7 malam di dalam gelap bin gelap bin gelap. Maksudnya apa? Di dalam perut ikan tidak ada cahaya, sedangkan tangannya sendiri. Nabi Yunus itu orang Ninawa, kelahiran Ninawa, salah satu kota yang ada di Afrika. Tapi Afrika jangan anggap orang kulit hitam, tidak. Afrika ini pernah jadi kejayaan umat Islam pada Kekaisaran Mali. Kekaisaran Mali pada tahun 1200-an. Maka ada film yang diputar untuk mencontoh kehidupan di Mali. Film Marvel, mungkin ada yang pernah lihat film Marvel.
yakni judulnya Black Panther. Black Panther, kucing hitam. Rajanya itu Black Panther yang punya kemampuan untuk merubah dirinya seperti panther, kucing, itu merupakan contoh dari raja dinasti Mali yang ada di Afrika. Raja yang kaya raya, yang dermawan. Bayangkan ketika melaksanakan perjalanan haji selama 2 tahun berkendara menaiki gajah, dia panggil seluruh pasukannya, dia panggil seluruh punggawanya, keluarganya, mungkin berjumlah 2000 orang, mengendarai gajah dari Afrika menuju ke Mekah selama 2 tahun pulang pergi. Tapi selama perjalanan dia membawa 20.000 kilogram emas. Bapak-bapak, emasnya itu untuk apa? Dibagi-bagi. Setiap orang yang ditemui di tengah jalan itu dibagi-bagi. Maka film Wakanda Forever, film Black Panther pun seperti itu. Negara Wakanda itu negara terkaya, diperebutkan. Jadi kadang ada perilaku-perilaku Islam itu yang digambarkan oleh orang-orang barat. Bahkan mereka sanggup untuk membuat contoh, bahkan ada yang mengatasnamakan kebalikannya. Seperti contoh zombie. Zombie itu pahlawan besar dari Afrika, pahlawan Islam. Tapi jangan kasih nama anak kita juga zombie, karena sudah dirubah konotasinya dari zombie. Nabi Yunus selama 7 hari 7 malam di dalam perut ikan, terus kemudian dibawa ke dalaman lautan sampai 7 hari 7 malam. Tetapi kalau Nabi Yunus tidak membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat, kalau Nabi Yunus tidak membaca doa itu, jadi selama 6 hari tidak baca doa itu, maka di dalam perut ikan, di dalam lautan. Kalaulah Nabi Yunus di dalam Al-Quran digambarkan, diceritakan, kalaulah Nabi Yunus tidak membaca doa tersebut, tidak membaca istighfar tersebut, maka Nabi Yunus akan ada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi ketika beliau teringat membaca istighfarnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, maka langsung dimuntahkan dalam keadaan kurus kering, tidak bisa berdiri. Kemudian apa? Terlempar di tepi pantai yang tumbuh pohon labu. Siapa yang bilang tadi pohon labu? Ya, pohon labu. Jadi kalau orang yang pingin kuat, kurus, makan banyak labu, maka akan jadi sehat, jadi kuat, berisi. Kemudian ada kambing dengan izin Allah datang mendekat, memberikan putingnya untuk diminum oleh Nabi Yunus. Jadi kalau kita ingin vitamin besar di dalam tubuh, minum susu kambing. Susu kambing, tapi jangan diminum di dalam sini, karena tidak ada penyelesaian nanti. Nanti tunggu kalau sudah keluar atau kunjungan dan lain sebagainya. Minum susu kambing, bapak-bapak. Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada nama Isa? Isa, bayangkan bisa menghidupkan orang mati, bisa melihat apa isi lemari, bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi kita beri anak-anak kita nama-nama yang mulia sebagai doa. Atau boleh di tempat ini mengganti nama, Pak? Kalau boleh nanti akan mungkin difasilitasi oleh otoritas yang ada di sini. Kalau mau mengganti nama, ganti nama sekalian yang bagus. Misalkan namanya Panjul bin Paijo,
Contoh, Panjul bin Paijo datang menghadap ke beliau, Pak, saya ingin ganti nama. Terus disyukur, diadakan doa di sini. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Bayangkan, Muhammad Al-Fatih yang membuka, yang menaklukkan Konstantinopel, yang menaklukkan Konstantinopel, atau diberi nama Mansa Musa, salah satu penguasa dinasti Mali yang saya ceritakan. Jadi kita kalau mau berganti nama yang mulia. Sebagai contoh, mudah-mudahan kita bisa mengikuti tabiat, tingkah laku, perilaku daripada orang-orang yang memiliki nama-nama tersebut. Atau kalau bisa tidak ganti nama, ganti kata panggil sebutan. Jadi yang biasa dipanggil, weh tipak kiki, weh tipadaah, dan lain sebagainya, panggil weh Ahmad, panggil hai Umar. Ada nama Umar. Umar itu jangankan manusia, setan pun akan menyingkir kalau berpapasan dengan Umar. Setan yang tidak kelihatan itu akan menyingkir. Umar berdiri di atas podium, di atas jamaah ketika sholat Jumat berdiri, tapi suaranya sampai terdengar ratusan kilometer. Pasukannya yang sedang berjuang di Konstantinopel, yang berjuang di Paris Perancis, itu bisa mendengar teriakan Umar, padahal beliau ada di kota Mekah. Jadi mudah-mudahan, saya tidak ingin memperlama karena hari ini hari berkunjung ya, hari berkunjung. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik untuk bisa merubah keadaan kita dari sekarang menjadi lebih baik. Kita bisa menangis dalam kesendirian seperti yang disampaikan oleh teman kita. Jangan banyak berpikir, jangan banyak menghayal. Tidak akan dibukakan pintu hidayah Allah kalau dengan menghayal. Tidak akan dibukakan pintu taufik dari Allah kan dengan banyak berpikir. Tapi banyaklah istighfar. Banyaklah istighfar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keratian. Ala hadin niyah walikulli niyatin sholihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.